Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang jurisprudensi tentang mawaris. Sebelumnya, saya Afifatus Saadah, NIM S 2019-1080, akan menjelaskan sedikit tentang kewarisan. Kata waris dalam bahasa Arab berasal dari kata warisa, yarisu, irsan, wa mirasan. Maknanya menurut bahasa adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Ali Al-Syabuni mendefinisikan kewarisan ialah pindahnya hak milik orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkannya itu berupa harta bergerak dan tidak bergerak atau hak-hak menurut hukum syara. Kemudian ada dasar hukum kewarisan. Hukum kewarisan Islam mengatur hal ikhwal harta peninggalan atau warisan yang ditinggalkan oleh si mayit, yaitu yang mengatur peralihan harta peninggalan dari mayit atau pewaris kepada yang masih hidup atau ahli waris. Kemudian ada syarat-syarat dan rukun kewarisan. Syarat-syarat kewarisan ialah matinya pewaris. Islam mengerjakan bahwa kewarisan terjadi apabila pewaris telah meninggal dunia, yang artinya selama pewaris itu masih hidup, tidak ada proses waris mewarisi. Kemudian, hidupnya ahli waris saat kematian pewaris. Diketahuinya posisi masing-masing ahli waris dan tidak ada penghalang mewarisi. Kemudian, rukun-rukun kewarisan. Pewaris bisa terjadi apabila terdapat tiga unsur rukun. Ketiga unsur tersebut adalah adanya orang yang akan mewarisi atau ahli waris, adanya pewaris, dan harta peninggalan. Kemudian yang terakhir, sebab-sebab kewarisan. Nah, ada 3 sebab yang menjadikan seseorang mendapatkan hak waris, yaitu hubungan nasab, hubungan perkawinan, dan al-wala. Sedangkan dalam kompilasi hukum Islam pasal 174, ahli waris dikelompokkan atas 2 bagian, yaitu menurut hubungan darah dan menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sifaul Khair, NIM S 2019-1061. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang tinjauan umum tentang gugatan. Yang pertama adalah pengertian gugatan. Apabila seorang merasa haknya terganggu atau dilanggar oleh orang lain yang kemudian dilakukannya upaya perdamaian tidak ada hasilnya, maka pihak yang merasa dirugikan itu haknya dapat membuat dan mengajukan surat gugatan kepada pengadilan yang berwenang sesuai kaidah hukum yang berlaku. Yang kedua adalah bentuk-bentuk gugatan. Gugatan itu dapat diajukan secara tertulis atau lisan, yang kemudian ditulis kembali atas permintaan ketua pengadilan kepada paniteranya. Lalu yang ketiga adalah pihak-pihak dalam gugatan. Subjek gugatan itu adalah para pihak yang tersebut dalam surat gugatan. Umumnya sebuah surat gugatan itu mencantumkan subjek gugatan yang terdiri dari pihak penggugat atau para penggugat dan pihak tergugat atau para tergugat. Mereka ini merupakan pihak material yang mempunyai kepentingan langsung di dalam perkara bersangkutan, tetapi sekaligus juga sebagai pihak formil yang bertindak beracara di pengadilan untuk dan atas namanya sendiri. Lalu yang selanjutnya adalah syarat-syarat mengajukan gugatan. Penilaian mengenai syarat-syarat formil sebuah surat gugatan ini sering menjadi bias karena tidak ada kriteria tekstual yang konkret dalam pasal-pasal hukum acara perdata, HIR maupun RBG. Namun secara umum, persyaratan mengenai isi surat gugatan itu dapat kita jumpai dalam pasal 8 nomor 3 RV yang secara garis besarnya terdiri dari 3 komponen, yaitu identitas para pihak, posita, dan yang terakhir petitum atau tuntutan. Yang kelima adalah prinsip-prinsip gugatan.
Prinsip-prinsip yang harus ada dalam surat gugatan itu menurut Abdul Manan ada 5, yaitu harus ada dasar hukum, adanya kepentingan hukum, merupakan suatu sengketa, dibuat dengan cermat dan terang. Yang kelima, memahami hukum formil dan material. Dan materi yang terakhir adalah pencabutan gugatan. Meskipun RV tidak berlaku, dalam masalah tertentu masih perlu dipedomani sesuai dengan prinsip proses dul materit atau kepentingan beracara atau proses orde ketertiban beracara apabila tentang hal itu tidak diatur dalam HR atau RBG. Mungkin sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hasanah, NIM S 2019-1060. Di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai jurisprudensi. Yang pertama yakni pengertian jurisprudensi. Istilah jurisprudensi berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata jurisprudentia yang berarti pengetahuan hukum. Kata jurisprudensi sebagai istilah teknis peradilan sama dengan artinya kata jurisprudenti dalam bahasa Belanda dan jurisprudentie dalam bahasa Prancis, yaitu peradilan tetap atau hukum peradilan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata jurisprudensi diartikan 1. Ajaran hukum melalui peradilan, 2. Himpunan putusan hakim. Beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa jurisprudensi merupakan suatu putusan hakim terdahulu yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang diikuti oleh para hakim setelahnya dalam memutus perkara-perkara yang sama. Yang kedua, jurisprudensi sebagai sumber hukum. Jurisprudensi menjadi sumber hukum manakala mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam artian, jurisprudensi ini telah menciptakan hukum tanpa memperhatikan apakah putusan pengadilan itu diikuti atau tidak oleh hakim selanjutnya dalam perkara yang sama. Terdapat 2 asas yang dianut dalam setiap jurisprudensi, yaitu asas preseden dan asas bebas. Asas preseden pada dasarnya seorang hakim dalam memutus perkara harus berdasarkan kepada prinsip hukum yang sudah ada di dalam putusan hakim lain. Dari perkara yang sejenis sebelumnya, asas preseden ini dianut di negara Anglo-Saxon atau negara common law, yakni Amerika Serikat, Inggris, dan Afrika Selatan. Sedangkan asas bebas dalam hal ini tidak ada putusan hakim dari perkara atau putusan hakim yang telah ada sebelumnya dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Maka, hakim dapat menetapkan putusan baru berdasarkan nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan akal sehat. Yang selanjutnya yakni kedudukan jurisprudensi dalam hukum Indonesia. Dalam sistem peradilan di Indonesia, sumber hukum yang paling utama adalah undang-undang. Apabila masalah yang disengketakan terdapat ketentuannya dalam hukum positif atau dalam kodifikasi perundang-undangan, penyelesaian sengketa mesti tunduk kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal yang demikian, hakim tidak boleh mengambil putusan yang menyimpang dan bertentangan dengan ketentuan undang-undang tersebut. Sesuai dengan asas ketentuan undang-undang harus diutamakan dan diunggulkan dari ketentuan hukum yang lain. Kebijakan ini bertujuan tercapainya asas-asas peradilan agama. Salah satu asasnya ialah asas fleksibilitas, yakni pemeriksaan perkara harus dilakukan dengan cara yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.